Halo, apa kabar? Salam buat keluarga di rumah. Saya menceritakan film yang cukup viral pada saat itu, yaitu film yang berjudul John Wick. Kisah ini berfokus kepada kehidupan mantan pembunuh bayaran yang bernama John Wick, yang pada saat itu istri tercintanya baru saja meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya selama ini. Saat sedang memakamkan istrinya, terlihat salah satu teman John Wick yang bernama Marcus, yang dimana si Marcus ini juga adalah pembunuh bayaran dan masih aktif dengan pekerjaannya sangga saat ini. Di saat sebelum meninggal, sang istri sempat memberikan hadiah seekor anjing yang dikirim lewat si cepot atau JNI yang datang sesaat setelah kematian istrinya. Dengan sepucuk surat pesan dari mendiang istrinya, "Aku sekarang sudah bahagia dan tidak merasakan sakit. Kau juga harus bahagia walaupun dengan anjing ini." Itulah isi dari surat mendiang istrinya. Kemudian si John bertekad untuk menjaga anjing ini seperti keluarganya sendiri. Suatu hari, si John berniat jalan-jalan dengan anjingnya dan sempat mampir ke pom ini untuk mengisi bensin. Ketika sedang mengisi bensin, si John didatangi seseorang pemuda yang selengean yang bernama Losep. Si Losep bertanya berapa harga mobil yang si John pakai. Namun si John tidak sama sekali berniat untuk menjualnya. Sampai si Losep bilang segala sesuatu itu ada harganya. Namun si John tetap tidak menggubrisnya. Kemudian si John pergi ke landasan untuk menghilangkan penatnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tiba-tiba si John mendengar suara berisik anjingnya di lantai bawah, yang ternyata Losep dan temannya nekat menghajar si John, membunuh anjingnya, dan mencuri mobil kesayangannya. Setelah itu, si John menguburkan anjingnya. Yang kita tahu bahwa anjing tersebut adalah anjing yang sangat spesial karena itu pemberian dari mendiang istrinya sebelum saat istrinya meninggal. Yang kemudian si John berpikir akan kembali lagi ke profesi masa lalunya. Scene berpindah ke si Losep yang sedang mendatangi sebuah bengkel milik si Sobur, yang si Sobur ini bekerja untuk bapaknya si Losep. Si Losep sendiri berniat menemui si Sobur untuk mengganti plat dan STNK mobil curiannya itu. Di saat si Sobur melihat mobilnya, ia langsung kaget. Karena hampir semua penjahat tahu itu adalah mobil John Wick. Dan semua orang tidak ada yang berani bermacam-macam dengannya. Kesal dengan perbuatan si Losep, si Sobur pun langsung membogemnya dan berkata bahwa bapakmu akan mengerti betapa tololnya dirimu sudah bermacam-macam dengan John Wick. You got a fucking pair on you, old man! Tak lama setelah itu, John Wick pun datang menemui si Sobur dan bertanya apa mobilku ada di bengkel ini. Sobur yang tak berani bermacam-macam dengan John Wick, ia pun mengatakan semuanya kepada John Wick. I need a ride. Setelah John Wick pergi, Sobur pun menerima telepon dari ayah Losep yang bernama Vigo. Vigo sendiri adalah pengusaha sukses sekaligus mafia paling ditakuti di kota itu yang memiliki banyak sekali pasukan. Vigo pun bertanya tentang alasan si Sobur membogom si Losep. Kemudian si Sobur pun menjelaskan bahwa si Losep sudah berbuat macam-macam dengan orang yang sebenarnya harusnya dihindari dan telah membunuh anjing kesayangannya. Ia adalah John Wick. Mendengar itu, Vigo langsung ngulang tarik atau berpikir keras kenapa anak kandungnya berani berbuat macam-macam dengan orang yang salah dan bagaimana cara mengatasinya. Malam harinya, Losep pun dipanggil Vigo bapaknya untuk menemuinya. Dengan songong dan sombong, Losep bertemu dengan bapaknya. Dan tiba-tiba Vigo langsung meninju Losep hingga muntah.
Losep pun bertanya apa salahku. Vigo pun menjawab, tahu tidak orang yang telah kau curi mobilnya dan kau bunuh anjingnya? Emang siapa? Pengedar bubur kacang. Goblok, ia adalah John Wick. Seorang yang sangat tekun, sangat berkomitmen dan fokus. Yang dulunya ia bekerja untuk ayah Losep yaitu Vigo dan memilih keluar dari profesinya. Namun sebelum itu John Wick diberi tugas mustahil. Namun John Wick berhasil menuntaskan tugasnya dan keluar dari profesinya. Ia juga dijuluki Baba Yaga atau Boogeyman karena telah membunuh seseorang pembunuh bayaran kelas dunia. Dan Vigo sendiri pernah melihat John Wick membunuh beberapa orang dengan sebuah pensil 2B. Sebuah pensil loh, apalagi kalau pakai pulpen Inul. Yang dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwa John Wick adalah seorang pembunuh bayaran yang terbaik dari yang terbaik yang pernah ada. Kemudian Vigo menyuruh anaknya bersembunyi atau pergi sejauh mungkin karena John Wick akan mendatangimu. Khawatir dengan keselamatan anaknya, Vigo pun langsung menghubungi John Wick untuk meminta maaf. Namun John diam saja dan menutup teleponnya. Vigo langsung yakin bahwa John Wick akan memburu anaknya. Ia pun meminta ajudannya mengerahkan anak buahnya untuk membunuh John Wick terlebih dahulu sebelum John Wick mendatangi anaknya. Adegan berpindah ke John Wick yang sedang mandi dan terlihat tato di punggungnya yang bertuliskan Fortis Fortunae Fat, yang artinya keberuntungan selalu berpihak kepada orang-orang yang berani. Setelah itu John mematikan lampu rumahnya karena John tahu Vigo pasti akan mengirim pasukan. Setelah pasukan Vigo masuk, si John pun langsung membantai semua pasukan kiriman Vigo. Tak lama setelah itu, polisi pun datang karena mendengar suara kegaduhan dan banyak mayat tergeletak di rumah si John. Faktanya para polisi sudah tahu kalau John adalah pembunuh bayaran dan tidak sedikit pun polisi itu mau ikut campur dengan urusan si John. Setelah itu, John menelepon pihak pembersih untuk membersihkan rumahnya dan mereka diberi imbalan emas. Left all this behind. Bye, Charlie. Menyadari pasukan biasa tidak mampu menghabisi John Wick, Vigo pun membuka sayembara, yang dimana orang yang dapat menghabisi John Wick akan diberi imbalan $2 juta. Dan Vigo mendatangi Marcus secara pribadi, meminta Marcus untuk menghabisi John Wick dengan imbalan $2 juta. Dan Marcus menyetujuinya. Yang padahal Marcus teman lama si John Wick. John Wick memilih menginap di sebuah hotel yang bernama The Continental. Continental ini sendiri adalah sebuah hotel perusahaan yang dimana hotel tersebut diperuntukkan untuk orang-orang kriminal yang bebas melakukan apa-apa dengan satu aturan, yaitu tidak boleh ada aksi pembunuhan atau kekerasan atau saling mengganggu satu sama lain di lingkungan Continental. Apabila aturan itu dilanggar, maka akan diburu oleh semua pembunuh bayaran. Ini dia Winston, pemimpin The Continental. Winston sendiri bukan merupakan pemimpin tertinggi dunia kriminal, karena masih ada organisasi di atasnya yang bernama High Table, yang diceritakan di John Wick 3. Kemudian John Wick mempersiapkan diri untuk memburu Losep. Losep sendiri terlihat sedang di sebuah pesta dengan banyak pasukan pelindung kiriman Vigo. Namun itu bukan masalah untuk seorang John Wick. Sampai di mana John Wick menodongkan pistol ke salah satu pengawal dan pengawal itu memilih pergi ketimbang melawan John Wick. Karena pengawal itu tahu bahwa John Wick bukan seseorang untuk dilawan.
Kemudian John Wick satu persatu mulai menghabisi pasukan pengawal Losef. Losef sendiri akhirnya berhasil kabur dan John Wick masih sibuk melawan pengawal Losef. Victor's dead. Setelah itu, John Wick kembali ke Continental dan meminta resepsionis untuk memanggil dokter untuk mengobati lukanya. Ketika John Wick sedang beristirahat, di luar sana ternyata ada Marcus yang sedang membinik John Wick dari jauh. Namun Marcus dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang bernama Siti. Siti pun berniat untuk membunuh John Wick karena dia juga adalah salah satu seorang pembunuh bayaran. Kemudian Marcus membangunkan si John dengan menembak ke arah samping kepala si John Wick agar si John terbangun. Si John pun bangun dan langsung bertarung melawan si Siti. Jelas, John bukan tandingan si Siti. Sampai si John menceritahu keberadaan si Losef, yang akhirnya Siti memberitahu sesuatu kepada si John. Kemudian keluar seseorang yang dimana ia juga seorang pembunuh bayaran, dan John meminta orang tersebut menjaga Siti sampai petugas Continental datang dengan imbalan 1 koin emas. John langsung pergi ke sebuah gereja yang di sana adalah tempat Vigo menyimpan semua hartanya, yang kemudian John membantai semua anak buah Vigo dan membakar hartanya. Sementara itu, Siti pun terlihat di borgol namun berhasil lepas dan menghabisi orang tadi yang kemudian Siti melarikan diri. Setelah John membakar harta Vigo, John pun datang menemui Vigo untuk mencari tahu anaknya di mana. Tembak-menembak pun tidak terelakkan, hingga si John berhasil ditabrak oleh ajudan si Vigo. Yang kemudian si John diikat di sebuah kursi. Mereka terlibat percakapan di mana Vigo tidak habis pikir kenapa si John kembali ke profesinya yang berhasil ia tinggalkan dengan susah payah hanya karena seekor anjing dan mobil jadul. Dengan amarah, si John pun menjawab bahwa anjing itu adalah satu-satunya kenangan dengan mendiang istrinya dan Losef telah merenggutnya. Saat si John hendak dibunuh, tiba-tiba Marcus menembak anak buah Vigo dan John berhasil membantai semua anak buah Vigo. Ketika si John berhasil mengejar Vigo, John tidak berniat membunuh Vigo, asal Vigo mau memberitahu keberadaan si Losef. Karena John hanya dendam kepada anaknya. Akhirnya Vigo memberitahu keberadaan si Losef. Setelah itu John pun langsung pergi ke sana untuk memburu si Losef. Walaupun si Losef sendiri dijaga ketat oleh pasukan Vigo. Akhirnya John dapat melumpuhkan semua pengawal Losef dan berhasil membalaskan dendamnya. Setelah itu, John pun pergi ke Continental untuk check out, dan Continental sendiri memberikan sebuah mobil sebagai kompensasi karena John telah diganggu di hotel itu. John pun pergi menemui Marcus untuk berterima kasih, yang dimana pertemuan itu dilihat oleh si Siti, dan si Siti langsung melaporkannya ke Vigo karena Marcus dianggap berkhianat. Karena dianggap berkhianat, Marcus pun disiksa. Sempat ada perlawanan hingga menewaskan 2 anak buah Vigo, namun Marcus berhasil dibunuh. Setelah itu Vigo menghubungi John dan memberitahu bahwa Marcus sahabatnya telah dibunuh olehnya.
John pun langsung kembali, namun Vigo sudah pergi dan akan menggunakan helikopter untuk kabur. Di lain tempat, Siti dicegat oleh Winston dan pasukannya, yang kemudian Siti dihabisi karena telah melanggar aturan dari Continental. Dengan informasi dari Winston, John pun langsung pergi untuk menghadang. Setelah itu John berhasil membantai anak buah Vigo, yang menyisakan Vigo seorang. Vigo pun meminta John untuk membuang senjatanya dan mengajaknya berduel layaknya seorang lelaki sejati. Ketika sedang berduel, Vigo pun mengeluarkan pisau dan menusuk ke arah perut si John. Namun John Wick berhasil membalikkan keadaan dan membunuh Vigo. Setelah itu John pergi ke sebuah toko berniat untuk mencari obat untuk lukanya. Namun tidak sengaja John menemukan anjing yang kemudian ia bertekad untuk memeliharanya sebagai pengganti anjingnya yang mati. Dan film pun tamat. Anjir, nih film udah beberapa kali ditonton tetap aja seru. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau dari segi penyampaian kurang menarik, karena banyak dari netizen yang budiman bilang bahwa bang kenapa sih ngomongnya ngegas, biasanya orang yang suka ngegas orangnya kasar. Ya memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus, tapi terima kasih sudah memberi masukan kepada saya, dan saya juga masih banyak harus belajar gitu ya. Semoga sukses, salam Wick Wick John.